8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat, sedekah dalam ayat ini disebutkan sedekah, lafaz sedekah. Namun yang dimaksud adalah zakat mal, zakat harta. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, untuk orang fakir, orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan juga amil, para su'ad, para jubat, orang-orang yang mengumpulkan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, wal mu'allafati qulubuhum, yakni para mu'alaf, wa fir riqab, dan juga budak, wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wa bin sabil, dan orang-orang yang sedang melakukan safar ibn sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Zakat ini sebagai kewajiban fardu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Saudaraku dimanapun Anda berada, surat At-Taubah ayat 60 ini secara eksplisit membatasi hanya pada 8 asnaf yang disebutkan oleh ayat tersebut, yang merupakan pihak-pihak yang boleh dan hanya mereka yang boleh menerima distribusi dari zakat harta. Ini tentu berbeda dengan zakat fitrah, di mana kalau zakat fitrah para ulama membatasinya hanya pada 2 asnaf, yakni fakir dan miskin. Sekalipun ada di antara para ulama kita yang juga meluaskan mustahik daripada zakat fitrah juga meliputi mustahik pada zakat mal. Artinya ayat ini juga berlaku untuk mustahik zakat fitrah, sekalipun mayoritas para fuqaha lebih condong bahwa mustahik zakat fitrah yakni hanya pada 2 asnaf, yakni fakir dan juga miskin. Lalu seperti apa ciri-ciri dari 8 asnaf yang disebutkan oleh Al-Quran dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-fakir atau para fuqara. Para fuqara disebutkan karena para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Pekerjaannya adalah pekerjaan untuk makan hari itu, kerja hari itu, tidak jelas apa yang harus dia dapatkan untuk besoknya, untuk dimakan besoknya. Orang-orang yang seperti ini, sekalipun mereka memiliki kekuatan tapi tidak punya kesempatan bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang layak, sehingga mereka dikatakan tidak memiliki pekerjaan, bahkan untuk mencari makan hari itu harus kerja hari itu, maka ini adalah orang-orang yang fakir. Sekalipun para ulama juga berselisih terkait tentang fakir dan miskin. Ada di antara mereka mengatakan bahwa miskin pada dasarnya adalah aswa'u halah disaksi. Jadi
kondisi yang paling buruk, yang paling sulit itu adalah miskin, bukan fakir. Di mana mereka mengatakan miskin sebagaimana tadi yang saya menjelaskan kepada fakir tadi. Tetapi jumhur mengatakan miskin adalah kelompok kedua yang sulit setelah fakir. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaannya tidak mencukupi hasilnya untuk dipakai makan hari ini. Dia punya jaminan pendapatan bulanan, mungkin harian atau tahunan, tetapi pendapatan itu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhannya, misalnya kebutuhan hariannya, kebutuhan makanannya, mingguannya atau bulanan, selalu kurang. Maka orang ini berhak atas zakat. Jadi yang pertama fakir, yang juga miskin. Walaupun kalau saya secara pribadi condong bahwa miskin adalah orang yang kondisinya lebih buruk daripada fakir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Au miskinan za", orang miskin yang mereka karena kemiskinan mereka tidak ada yang dapat dimakan, hingga kemudian mereka harus makan tanah bercampur dengan tanah. Ya, mirip-mirip pemulung yang harus mengais tempat-tempat sampah untuk cari makan dan seterusnya. Para fuqaha, para salafus salih juga mereka ada yang mengatakan kalau fakir yaitu minal muslimin, tapi kalau miskin itu min ahlil kitab. Fakir itu ya kondisi yang susah tadi tapi dari kalangan miskin, sementara miskin itu sendiri ya mereka adalah orang-orang susah dari kalangan ahlul kitab. Walaupun pendapat ini adalah pendapat as-sahabi, hanya saja para ulama kita sepakat orang kafir tidak halal bagi mereka untuk mendapatkan zakat. Artinya mustahik zakat tidak masuk kategori orang kafir sekalipun mereka miskin ataupun fakir. Lalu kalau misalnya mereka berada dalam perlindungan negara Islam, bagaimana mereka mendapatkan bantuan negara, atau maksudnya negara memenuhi kebutuhan mereka? Diambil dari pos selain zakat. Ini adalah pendapat yang tepat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Setelah diperintahkan mereka beriman, diperintahkan mereka salat, lalu diperintahkan mereka untuk zakat. Fa'alimhum anallaha qad iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Hadis ini hadis Bukhari, nampak jelas bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengambil zakat dari mereka setelah mereka masuk Islam, mereka melaksanakan sholat, diwajibkan atas mereka zakat, diambil dari harta mereka itu sebagai zakatnya dan dikembalikan kepada, diambil dari orang kaya mereka dikembalikan kepada fuqara mereka. Artinya adalah mustahik zakat mal, zakat harta mesti harus muslim, karena hadis ini sangat jelas mengatakan bahwa zakat mal itu diambil hanya dari orang muslim dan dikembalikan kepada orang muslim. Selanjutnya kondisi yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60, yakni wal amiluna 'alaiha. Kondisi yang ketiga, kondisi orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahil zakat, yakni al-amiluna 'alaiha. Siapa al-amiluna 'alaiha ini? Al-amiluna 'alaiha ini secara muttafaq alaih, yang disepakati para fuqaha, disebut sebagai amil. Mereka adalah orang-orang yang diangkat oleh negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa amil ini juga istilah atau jabatan yang ada dalam negara Islam,
untuk menyebutkan jabatan setinggal bupati, amil, setingkat bupati. Artinya seharusnya memang zakat itu secara teknikal itu paling rendah dikondisikan oleh minimal seorang pejabat bupati dalam Islam. Mereka lah yang mengangkat jibaya, su'at, ya, jubat, su'at, orang-orang yang secara teknikal nanti menghitung, mengambil dari secara langsung dari masyarakat, mengumpulkan. Jadi mereka diangkat, dan mereka ada dua macam. Ada yang digaji jadi pegawai resmi, ya, ada yang dikontrak. Jadi ada yang digaji, ada yang dikontrak. Ya, dikontrak maksudnya dia tidak digaji sebagaimana reguler, tapi dia dikasih dari bagian zakat mal. Maka wal amilina 'alaiha ini, amil ini manakala mereka tidak digaji oleh negara bulanan, berarti mereka boleh dikasih, bahkan ya mereka harus dikasih bagian yang ya dari zakat mal ini. Tapi kalau mereka pegawai yang digaji bulanan oleh masyarakat, oleh negara, maka mereka tidak mendapatkan zakat mal. Nah, itu yang dimaksud dengan al-amilina 'alaiha atau al-amil. Nah, dalam kondisi hari ini negara tidak menjadi pihak yang memungut zakat, maka boleh tidak zakat itu dilakukan, dijalankan, dipungut oleh yayasan atau oleh pribadi, oleh lembaga misalnya. Ya, pada saat ini masih dibolehkan, hanya saja tentu tidak maksimal, tetapi mereka tidak pas juga untuk disebut sebagai al-amilin 'alaiha, karena ini adalah hukum syara. Ya, jadi bagaimana itu dipraktikkan, Allah sendiri yang telah menegaskan, Nabi telah mencontohkan. Yang disebut dengan amil adalah mereka orang-orang yang diangkat oleh negara. Sementara lembaga-lembaga yang ada, mereka tidak diangkat oleh negara dan tidak mewakili negara. Oleh karenanya sulit untuk kemudian kita menyamakan mereka, ya, lembaga-lembaga ini sebagai amil. Lalu gimana kalau misalnya negara hari ini tidak memposisikan dirinya untuk memungut zakat, lalu kemudian mendistribusikannya, lalu kemudian orang memilih untuk mendistribusikannya sendiri? Nah, maka ini boleh, tidak ada khilaf terkait tentang hal ini. Mereka boleh mendistribusikannya secara pribadi, kecuali kalau sudah ada negara pasti akan punya pengaturan di mana zakat itu ya diurus oleh negara. Nah, lalu yang berikutnya, yang keempat, mustahik zakat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ini dahulu itu adalah para pembesar orang kafir, orang-orang yang memiliki pengaruh. Maka mereka itu dikasih zakat dalam rangka agar pengaruh mereka itu, agar posisi mereka itu sebagai para pembesar, ya, itu bisa berguna dalam rangka dakwah dalam Islam. Sebab mereka sebagai tokoh tentu akan memberikan pengaruh kepada pengikutnya. Maka disebut dengan mu'alaf. Mu'alaf secara bahasa artinya untuk melakukan ta'lif hati mereka. Itu membuat hati mereka itu mau tunduk, mau patuh, mau diajak, ya, ditundukkan hati mereka. Jadi mu'allafatu qulub. Jadi asbabul wurud, ya, termasuk asbabun nuzul daripada ayat ini, ya, ketika diberikan kepada mu'allaf, yaitu dalam rangka menundukkan hati mereka agar mereka mau menerima Islam, mau berjuang untuk Islam, dan seterusnya. Dan ini nampak dalam perkataannya orang-orang Quraisy, ya, yang kala itu mereka mu'allaf. Mereka mengatakan saat mereka dikasih zakat mal cukup banyak, mereka mengatakan
saya lebih mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang berikutnya wafir riqab, budak juga termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran berhak mendapatkan zakat atau disebut dengan mustahik zakat. Hanya saja para ulama kita menegaskan yang disebut dengan budak di sini yaitu mukatab, hanya jenis mukatab. Budak ada jenis-jenisnya, tetapi jenis mukatab yang boleh menerima zakat. Mukatab adalah mereka budak yang membeli kemerdekaannya dari tuannya. Mereka sudah berakad, saya ingin memerdekakan diri, berapa yang harus saya bayar kepada tuannya itu. Nah, budak yang seperti ini boleh, karena pada saat itu dia bekerja, uang itu menjadi milik dia, bukan menjadi milik tuannya, ya untuk menebus dirinya. Jadi dia bekerja untuk dipakai bayar menebus dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini boleh dikasih zakat mal agar kemudian dia bisa membebaskan dirinya menjadi orang merdeka. Para ulama juga berbeda pendapat tentang budak, membeli budak di pasar, ya. Jadi belum ada budaknya, memerdekakan budak dengan membeli, boleh nggak menggunakan pos zakat ini? Ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Yang membolehkan, yang tidak membolehkan karena mereka mengatakan bahwa itu tamlik, ya, memiliki, sehingga sementara budak tidak memiliki, jadi tidak dibolehkan. Sementara para fuqaha yang lain yang membolehkan, ya, karena mereka berpegang pada nas ini wafir riqab. Di situ tidak bermakna kepemilikan. Jadi dalam hal, ya, jadi boleh saja zakat itu digunakan dalam hal membebaskan budak. Walaupun ya tentu secara sharih nas ini adalah ya orang-orang yang memiliki budak, itu tidak ada pendapat. Lalu yang berikut, yang keenam, al-gharimun. Siapa mereka yang gharimun? Orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang ini adalah mereka orang-orang yang punya hutang, ya, yang dibenarkan, ya, setidaknya mereka adalah orang yang terlilit hutang karena ingin mendamaikan dua orang yang berselisih atau dua kabilah yang berselisih. Nah, ini limaslahati amah, untuk tentu maslahat umum, atau mungkin dia berhutang untuk bangun masjid atau ingin membuat satu kebaikan, ya, maka orang tersebut sekalipun kaya boleh dikasih zakat mal untuk membebaskan hutangnya. Bagaimana kalau misalnya orang itu berhutang untuk kebutuhan pribadinya, ya, untuk usaha dan seterusnya. Nah, maka kalau dia bangkrut, dia butuh, walaupun mungkin dia punya aset, boleh dikasih zakat mal, ya, sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau untuk bayar hutangnya, berarti kalau dia fuqara dikasih, tapi kalau dia agnia, dia kaya, ya, karena punya aset, karena susah dijual, maka tetap tidak boleh membayarkan hutangnya. Tapi kalau dia fuqara, ya, maka boleh dikasih untuk membayarkan hutangnya. Bedanya hanya di sini. Ini yang disebut dengan al-gharimun. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah yang disepakati adalah para untuk keperluan jihad fisabilillah, lighazi. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan la tahillu shadaqatu, ya, lighaniyin illa fisabilillahi aw ibni sabil. Tidak halal zakat mal itu dikasih kepada orang kaya kecuali dalam rangka fisabilillah. Jadi kalau dia melakukan jihad fisabilillah atau termasuk musafir ibni sabil, sekalipun kaya di tempat di kampungnya, ya, maka tetap dia bisa dikasih zakat mal, ya, manakala dia dalam melakukan jihad.
Kalau dia musafir berarti dia terputus akses untuk memperoleh kekayaannya yang di kampungnya itu, karena dia berada di negeri orang. Ya, sehingga dia boleh mendapatkan zakat mal ketika dia melakukan safar. Nah, itu 7 dan sekaligus yang ke-8 Ibnu Sabil. Nah, jadi ada hal-hal yang mesti saya pertegas di sini terkait tentang larangan-larangan zakat itu diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Yang pertama, kita harus berhati-hati, zakat itu tidak boleh dikasih kepada orang-orang yang kaya. Ini jelas, la tahillu as-shadaqatu li ghaniyyin, kata Nabi seperti itu. Tidak boleh dikasih kepada orang kaya. Lalu patokan orang kaya, batasan orang kaya itu apa? Dalam hadis disebutkan kalau dia memiliki khamsina dirhaman. Jadi kalau punya 50 dirham, katanya itu kaya. Hanya saja memang ini masih subjektif. Ya, walaupun nasnya mengatakan seperti itu. Bisa jadi kan dia tanggungannya banyak dan seterusnya, sehingga 50 dirham ini tidak bisa menjadi patokan. Ya, dalam satu keadaan mungkin iya. Yang pasti para fuqaha cukup luas membahas itu. Ketika orang itu memiliki fadl, kelebihan dari kebutuhan dia, makan minum, pakaian, tempat tinggal dia, keluarganya, ya itu berarti dia kaya. Tapi ada juga yang berpatokan bahwa kaya itu apabila dia sudah masuk pada golongan orang-orang yang membayar zakat mal, zakat harta, maka dia kaya. Artinya kalau sekarang patokannya perak, ya, artinya sekarang 30-an juta berarti dia sudah kaya. Nah, saudaraku ini maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini menceritakan tentang dua orang. Itu saat Fatu Mekah, Nabi sedang bagi-bagi ghanimah pas perang Hunain, ya, karena setelah Fatu Mekah tidak lama perang Hunain. Lalu mereka datang kepada Nabi minta bagian. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, in aradtuma a'taitukuma la tahillu as-shadaqatu li ghaniyyin. Jadi kalau kalian mau, saya akan kasih, tetapi harus diingat bahwa zakat ini tidak halal dikasih kepada orang kaya, kan gitu. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak pada orang kaya, dan juga di situ dikatakan tidak halal pada siapa? Pada mirratin sawi, ya, orang yang punya kekuatan, termasuk muktasab, orang yang punya pekerjaan. Para ulama memperjelas hadis tersebut bahwa ada orang-orang yang punya kekuatan, masih muda, mampu bekerja dan sebagainya, tapi masalahnya pekerjaannya itu sulit dicari, atau mungkin punya pekerjaan tapi tidak memiliki penghasilan yang banyak. Maka orang tersebut juga masih bisa dikasih zakat mal, ya, karena sejatinya walaupun dia muda, masih kuat, tapi memang dia bekerja tapi tidak cukup, atau susah mendapatkan pekerjaan, boleh dikasih, ya. Jadi hadis tadi walaupun mengatakan orang yang punya pekerjaan yang masih muda jangan dikasih, tetapi ada penjelasan rinci oleh para ulama terkait tentang hadis tersebut, di mana fakta kehidupan, ya, tentu berbeda-beda. Oleh karenanya mesti juga kita perhatikan apa yang dimaksud oleh Nabi dengan ya terkait tentang larangan mereka mendapatkan zakat dengan keadaan yang seharusnya yang hari ini kita hadapi. Lalu kemudian yang berikut, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang mantajibu alaihi nafaqatuhu, yang memang nafkah itu wajib dia berikan kepada mereka. Tidak boleh.
dikasih siapa itu? Kedua orang tua, istri dan juga anak. Kalau mertua masih boleh, ya. Paman, bibi, ponakan, sepupu, bahkan itu lebih utama. Ya, kalau kita ingin berbuat kebaikan, maka kasih kepada kerabat itu jauh lebih utama ketika mereka adalah miskin. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, hadis Tirmidzi, ya, wasodaqatu alal miskin sodaqah. Jadi sodako kepada orang miskin itu adalah sebuah sodako, maksudnya memberikan zakat kepada orang miskin kan memang itu adalah ketentuannya. Tetapi kalau kita memberikannya kepada miskin itu adalah bentuk sodako kita juga, dapat pahala sodako. Ya, lalu kemudian kalau dia memberikannya kepada orang yang miskin tapi masih ada rahim, hubungan rahim, artinya kerabat, misalnya paman, bibi, ponakan dan seterusnya, maka itu dia dapat dua kebaikan. Wahia ada zirrahim, ya, sintan. Jadi kalau memberikan yang kepada yang masih ada hubungan rahim, kerabat, maka dia dapat dua kebaikan, sintan. Lalu apa kebaikannya? Ya, alasannya apa? Karena satu sodakohnya, yang kedua karena rahimnya, ya, jadi karena silaturahimnya. Nah, ini hadis Tirmidzi. Sehingga kemudian memberikan kepada mereka jauh lebih utama. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh diberikan zakat, ya, tidak diberikan zakat, yakni mereka adalah keluarga Nabi SAW, ya, Nabi dan keluarganya, Bani Hashim, ya, termasuk Bani Abdul Muttalib, ya, Ahlul Bait lah sebenarnya lebih tepatnya, di mana Nabi SAW mengatakan inna hadis sodaqat, sesungguhnya zakat ini atau termasuk sodaqah secara umum, innama hiya awsakhun nas, dia adalah kotoran manusia, wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, maka dia tidak halal bagi Nabi Muhammad dan juga bagi keluarga Nabi Muhammad. Hadis Muslim. Lalu yang berikut, zakat tidak boleh diberikan kepada orang non muslim, dan ini penjelasannya sudah saya jelaskan di kesempatan yang awal tadi. Baik, terima kasih. Mungkin ini penjelasan yang lebih jelas, semoga bisa dipahami terkait tentang mustahil zakat yang 8 yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60. Naqtatim bihadzal qadar minal hadits. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.